Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Aprilia dengan NPM C10210038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Design Consideration Bukalapak. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu perusahaan e-commerce atau perdagangan elektronik di Indonesia. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki dengan tujuan untuk memfasilitasi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online. Bukalapak memiliki berbagai fitur dan layanan yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penjualan online, seperti sistem pembayaran online, pengiriman barang, hingga pemasaran produk secara digital. Bukalapak kini menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dan memiliki jutaan pengguna aktif setiap bulannya. Selanjutnya akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, Output Design Consideration, yang kedua, File and Database Design Consideration, dan yang terakhir ada Input Design Consideration. Baik, yang pertama ada Output Design Consideration. Output Design Consideration sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada beberapa pertimbangan desain yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan Bukalapak. Yang pertama ada desain berbasis mobile. Mengingat pengguna yang semakin meningkat pada perangkat mobile untuk berbelanja online, sangat penting untuk memberikan prioritas pada desain mobile. Yang kedua ada pengalaman pengguna yang lancar. Desainlah alur pengguna yang lancar dan intuitif. Pastikan bahwa setiap tindakan pengguna direspon dengan cepat dan memberikan umpan balik yang jelas. Yang terakhir ada keamanan dan privasi. Pastikan desain mempertimbangkan keamanan dan privasi pengguna. Pertimbangkan metode autentikasi yang aman, perlindungan pada data pribadi pengguna, dan komunikasi terenkripsi. Yang kedua, ada medium. Output Design Consideration medium pada Bukalapak mencakup pemikiran tentang bagaimana informasi dan pesan dapat disampaikan melalui berbagai medium atau saluran komunikasi. Beberapa pertimbangan desain output yang relevan dalam konteks ini yaitu web-based platform, mobile application, email communication, dan SMS notification. Dalam mempertimbangkan medium yang berbeda ini, Bukalapak harus memastikan konsistensi desain dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada pengguna. Tiga, ada format. Output Design Consideration format pada Bukalapak dapat merujuk pada pemikiran tentang tata letak dan struktur informasi yang digunakan dalam berbagai konteks di platform tersebut. Beberapa pertimbangan desain output terkait format yang akan diterapkan pada Bukalapak yaitu product listing, checkout process, payment option, dan order confirmation. Penetapan format yang baik dalam desain output Bukalapak akan membantu pengguna dalam berinteraksi dengan platform dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelian. Yang keempat, ada preprint. Output Design Consideration preprint pada Bukalapak mungkin merujuk pada desain cetakan atau materi cetak yang digunakan oleh Bukalapak untuk keperluan tertentu. Beberapa pertimbangan desain output preprint yang dapat relevan dalam konteks Bukalapak yaitu: yang pertama, ada packaging and shipping labels. Yang kedua, ada invoices and receipts. Yang ketiga, ada marketing collateral. Dan yang keempat, ada voucher and gift cards. Penting bagi e-commerce untuk mempertimbangkan kejelasan, konsistensi merek, dan kualitas cetak dalam desain output. Karena desain yang baik akan mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, ada location. Output Design Consideration location pada Bukalapak dapat merujuk pada pemikiran tentang bagaimana informasi, lokasi, atau data geografis ditampilkan dan dimanfaatkan dalam desain output platform tertentu. Beberapa pertimbangan desain output terkait lokasi yang dapat diterapkan pada Bukalapak yaitu geolocation, store location, and map integration. Memanfaatkan data lokasi dan menyajikannya dengan cara yang baik akan membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara Bukalapak dan pengguna di berbagai lokasi geografis. 6. Ada akses. Pertimbangan desain akses pada Bukalapak penting untuk memastikan penggunaan yang efisien dan aman dari sistem. Beberapa pertimbangan desain yang perlu dipertimbangkan terkait akses pada Bukalapak yaitu: yang pertama ada autentikasi dan otorisasi, yang kedua ada keamanan jaringan, yang ketiga ada pengoptimalan respon, yang keempat ada analisis pengguna, dan yang kelima ada manajemen kesalahan. 7. Ada detail. Beberapa pertimbangan desain detail yang dapat dipertimbangkan dengan pengembangan Bukalapak. Yang pertama ada konsistensi merek. Pastikan desain konsisten dengan identitas merek Bukalapak, termasuk penggunaan logo, warna, dan gaya visual yang khas. Yang kedua ada visualisasi produk yang menarik. Tampilkan gambar produk berkualitas tinggi dan deskripsi yang jelas untuk meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga, ada integrasi metode pembayaran yang beragam. Tawarkan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman, termasuk kartu kredit atau debit, dompet digital, dan transfer bank. Pastikan proses pembayaran mudah diikuti oleh pengguna dengan panduan yang jelas. Selanjutnya ada timelines. Perkiraan garis waktu untuk pertimbangan desain pada Bukalapak yaitu: yang pertama ada penelitian dan analisis, yang kedua ada perencanaan dan konseptualisasi, yang ketiga ada desain visual, yang keempat ada pengembangan dan implementasi, dan yang terakhir ada peluncuran dan evaluasi. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dapat bervariasi tergantung pada skala proyek, tim pengembangan, dan kompleksitas fitur yang diimplementasikan. Waktu yang diperlukan untuk setiap tahap juga dapat tumpang tindih atau berkumpul, tergantung pada pendekatan pengembangan yang dilakukan oleh tim Bukalapak. Pembahasan yang kedua ada File and Database Design Consideration yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
Yang pertama, ada medium. Ada beberapa pertimbangan desain yang umum digunakan dalam skala medium untuk file dan database di Bukalapak, yaitu skalabilitas, performa, keamanan, dan konsistensi data. Pertimbangan desain ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan khusus dan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Bukalapak. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada tim pengembangan atau tim teknis Bukalapak untuk informasi yang lebih rinci dan terkini mengenai desain file dan database yang mereka terapkan. Yang kedua, ada processing mode. Dalam konteks file dan database consideration pada Bukalapak, processing mode merujuk pada cara pemrosesan data dalam sistem tersebut. Beberapa pertimbangan terkait processing mode yang mungkin relevan untuk Bukalapak, yaitu transaction, real-time processing, stream processing, dan hybrid processing. Pilihan processing mode tergantung pada kebutuhan khusus Bukalapak dan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini akan dipengaruhi oleh volume data, jenis data yang diolah, respon yang diinginkan, dan tujuan bisnis. Tim teknis Bukalapak akan bertanggung jawab untuk menentukan dan menerapkan mode pemrosesan yang sesuai untuk mendukung operasional platform mereka. Selanjutnya, ada maintenance. Untuk mempertahankan dan mengelola file dan database dengan baik, Bukalapak dapat mempertimbangkan beberapa aspek desain berikut terkait pemeliharaan. Yang pertama, backup dan pemulihan data. Yang kedua, monitoring kesehatan database. Yang ketiga, skalabilitas database. Dan yang terakhir, pemantauan file dan pengelolaan versi. Selanjutnya, ada activity level. Dalam merancang file dan database untuk mengakomodasikan tingkat aktivitas operasional pada Bukalapak, beberapa pertimbangan desain yang perlu dipertimbangkan, yaitu skema database, indeks yang tepat, replication, vertical and horizontal scaling, dan perencanaan kapasitas. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir ada input design consideration. Input design consideration ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu: yang pertama, ada medium. Berikut adalah beberapa pertimbangan desain dalam menggunakan Bukalapak di medium yang berbeda. Yang pertama, ada responsif. Yang kedua, ada navigasi yang mudah. Yang ketiga, ada optimalisasi kecepatan. Yang keempat, ada konsistensi visual. Yang kelima, ada konten yang relevan. Yang keenam, ada interaksi yang sesuai. Dan yang terakhir, ada aksesibilitas. Selanjutnya, ada resource. Berikut adalah beberapa pertimbangan desain terkait sumber daya atau resource pada Bukalapak. Yang pertama, ada optimalisasi gambar. Pastikan gambar produk dioptimalkan untuk mempertahankan kualitas visual yang baik, sambil mengurangi ukuran file untuk mempercepat waktu muat halaman. Yang kedua, ada pengelolaan database. Pastikan database dioptimalkan untuk kecepatan dan efisiensi. Yang ketiga, ada monitoring stabilitas. Penting untuk terus memantau kinerja aplikasi dan sumber daya yang digunakan oleh Bukalapak. Format. Ada beberapa pertimbangan desain terkait format pada Bukalapak. Yang pertama, ada format gambar. Pastikan format gambar yang digunakan pada Bukalapak kompatibel dengan web dan mempertahankan kualitas visual yang baik. Yang kedua, ada format video. Jika Bukalapak menggunakan konten video, pertimbangkan format video yang kompatibel dengan web. Yang terakhir, ada format teks. Pastikan format teks yang digunakan pada Bukalapak mudah dibaca dan dapat diakses oleh pengguna. Gunakan ukuran teks yang memadai agar nyaman dibaca pada berbagai perangkat. Selanjutnya, ada type. Ada beberapa pertimbangan desain terkait tipe pada Bukalapak. Yang pertama, ada tipe produk. Bukalapak merupakan platform e-commerce yang menawarkan berbagai jenis produk. Pertimbangkan desain yang sesuai untuk berbagai tipe produk yang tersedia. Yang kedua, ada tipe pengguna. Bukalapak digunakan oleh berbagai tipe pengguna, mulai dari pembeli hingga penjual. Desainlah antarmuka yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik pengguna yang berbeda. Yang ketiga, ada tipe interaksi. Pertimbangkan tipe interaksi yang terjadi di Bukalapak, seperti menambahkan produk ke keranjang belanja, memasukkan alamat pengiriman, atau memberikan ulasan produk. Ini ada volume. Beberapa pertimbangan desain terkait volume pada Bukalapak. Yang pertama, ada manajemen data. Bukalapak mengelola volume data yang besar terkait dengan pengguna, produk, transaksi, dan lainnya. Pertimbangkan desain database yang efisien dan skema penyimpanan data yang sesuai untuk menangani volume data yang tinggi. Yang kedua, ada pencarian efisien. Volume produk yang tinggi di Bukalapak membutuhkan sistem pencarian yang efisien. Desainlah fitur pencarian yang cepat dan akurat untuk membantu pengguna menggunakan produk dengan mudah, bahkan dengan volume pencarian yang besar. Yang ketiga, ada sistem notifikasi dan komunikasi. Pastikan sistem dapat menangani notifikasi, pesan, dan pembaruan informasi kepada pengguna dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, ada personal. Beberapa pertimbangan desain terkait personalisasi pada Bukalapak. Yang pertama, ada profil pengguna. Sediakan fitur profil pengguna yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola profil pribadi mereka. Yang kedua, ada notifikasi personal. Gunakan personalisasi untuk mengirimkan notifikasi yang relevan dan berguna kepada pengguna. Yang ketiga, ada fitur favorit. Sediakan fitur favorit yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola daftar produk yang mereka sukai atau inginkan. Selanjutnya, ada frequency. Ada beberapa pertimbangan desain terkait frekuensi pada Bukalapak. Yang pertama, ada pembaruan konten. Pertimbangkan frekuensi pembaruan konten di Bukalapak. Pastikan konten seperti daftar produk, harga, dan informasi lainnya diperbarui secara teratur untuk menjaga keakuratan dan keterkiniannya. Yang kedua, ada interaksi dengan pelanggan. Pertimbangkan frekuensi interaksi dengan pelanggan, seperti tanggapan terhadap pertanyaan, keluhan, atau umpan balik. Desainlah sistem yang memungkinkan tim dukungan pelanggan untuk merespons dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, ada cost. Ada beberapa pertimbangan desain terkait biaya atau cost pada Bukalapak. Yang pertama, ada pengelolaan data. Pertimbangkan biaya terkait pengelolaan dan penyimpanan data yang besar di Bukalapak. Desainlah skema penyimpanan data yang efisien dan optimal untuk mengurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, ada keamanan data dan keuangan. Pertimbangkan biaya terkait keamanan data dan keuangan di Bukalapak. Desainlah infrastruktur dan kebijakan keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan transaksi finansial. Jika Bukalapak menyediakan berbagai metode pembayaran, pertimbangkan biaya yang terkait dengan integrasi dengan mitra pembayaran.
Yang terakhir, ada error detection and correction. Beberapa pertimbangan desain terkait deteksi dan koreksi kesalahan pada Bukalapak. Yang pertama, ada validasi input. Desainlah mekanisme validasi input yang kuat untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi saat pengguna memasukkan data atau melakukan interaksi. Yang kedua, ada verifikasi data. Lakukan verifikasi data saat disimpan ke dalam sistem. Pertimbangkan pengguna metode hashing atau algoritma verifikasi data lainnya untuk memastikan integritas data. Jika ada kesalahan deteksi, berikan informasi yang tepat kepada pengguna dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, ada monitoring dan pemantauan. Pertimbangkan penerapan sistem monitoring dan pemantauan secara real-time untuk mendeteksi kesalahan dengan cepat. Baik, sekian presentasi kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.